Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani Ayu Herningsih, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Asafiyah Kalijati, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada pada modul dalam saya membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya berpusat kepada guru atau teacher center. Kemudian, komunikasi pembelajaran hanya satu arah atau one-way traffic. Lalu, siswa cenderung pasif tanpa adanya kolaboratif di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi pada kompetensi dasar dan KKM. Jadi, hanya aspek kuantitatif saja yang saya perhatikan. Kemudian, adanya pemberian hukuman jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama yaitu adanya perubahan pemikiran. Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Kemudian, mulai mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya, memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda. Kemudian, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing, dan aspek kognitif bukanlah satu-satunya yang mesti dikembangkan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu perubahan perilaku. Guru seharusnya bisa mendesain dan menjalankan pembelajaran yang menarik dan inovatif yang berpihak kepada murid. Lalu, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi segala aspek pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian, guru harus bisa menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya, atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan melakukan evaluasi, refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Setelah itu, apa saja yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar. Yang kedua, memberikan tuntunan kepada setiap siswa untuk mengekspresikan apa yang diinginkan, dibutuhkan, dan dimiliki untuk diasah, dituntun, dan diayomi. Yang ketiga yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat kepada murid. Yang keempat, meningkatkan penanaman budi pekerti di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, yaitu menerapkan peran guru sebagai pamong yang senantiasa berusaha untuk selalu menuntun, bukan menuntut siswa untuk belajar dan berperilaku sesuai keinginan kita sebagai seorang pendidik. Dari apa yang sudah dipelajari di modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya bisa menyimpulkan bahwa pendidikan sejatinya harus menciptakan budaya pembelajaran yang positif sebagai karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya.
Kemudian, pendidikan juga harus menggali kreativitas dan inovasi guru dan murid dalam berproses bersama sehingga mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Dan yang ketiga yaitu pendidikan pada dasarnya haruslah menghamba kepada anak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.